Shalom, kembali bersama dengan Pak Yosep dalam pelajaran agama Katolik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, tetap semangat belajar dari rumah, dan semoga segala yang kalian lakukan itu sungguh-sungguh bermanfaat dan diberkati oleh Tuhan. Mari pada hari ini kita akan belajar tentang gereja yang Katolik. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita memahami makna Katolik menurut ajaran gereja. Nah, kemarin kalian sudah Pak Yosep menjelaskan tentang gereja yang satu dan kudus. Itu merupakan bagian dari sifat-sifat gereja. Ya, sekarang kita belajar tentang gereja yang Katolik. Kita menyadari bahwa kita ini adalah gereja persekutuan umat. Kita dipanggil ya untuk menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama manapun. Jadi kita hidup di antara budaya, adat istiadat, dan agama. Kita dipanggil untuk menghormati, menghargainya. Makna Katolik menurut ajaran gereja. Yang pertama, Katolik makna aslinya berarti universal atau umum. Seperti yang sudah Pak Yosep berikan di materi ya. Katolik makna aslinya berarti universal atau umum. Berasal dari kata Latin ya, Catholicus yang berarti umum. Yang kedua, gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Jadi tinggal di mana saja ya, di bangsa mana saja, gereja itu menampakkan gereja yang Katolik ya, hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Jadi dimanapun berada, gereja Katolik itu ada. Berikut, yang ketiga, gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Ya, gereja Katolik itu disebut Katolik karena ajaran dapat diwartakan kepada segala bangsa ya. Jangan lupa, ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa. Berikut yang keempat, kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Ya, rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Contohnya itu ya, menerima sakramen-sakramen. Nah, ini tanda keselamatan, kehadiran Allah yang menyelamatkan. Dan juga ketika kita membaca firman, ya, kita mengikuti Ekaristi, ya, ada rahmat di situ yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, iman dan ajaran gereja yang bersifat umum ya dapat diterima dan dihayati oleh siapa saja. Jadi iman ya gereja bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Yang keenam, kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Jadi gereja meleburkan diri ke dalam dunia ya, tetapi juga mempertahankan identitas dirinya. Ya, hal-hal yang prinsip dalam ajaran-ajaran gereja itu dipertahankan. Berikut, gereja itu bersifat dinamis ya. Maka gereja dapat dikembangkan lebih nyata atau diwujudkan dengan cara bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun ya. Bersifat dinamis ya. Dia berkembang sesuai dengan zaman ya, imannya berkembang, kemudian terbuka menghormati kebudayaan, adat istiadat, kemudian agama-agama juga dihormati. Itu yang artinya bersifat dinamis. Berikut 8, terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa yang berkehendak baik. Ya, jadi kita diharapkan ya bukan hanya menghayati makna Katolik ini dalam pengetahuan kita saja, tetapi juga kita terlibat ya dalam kehidupan bermasyarakat.
memberi kesaksian kita sebagai seorang Kristen, ya, seorang Katolik, ya, bahwa Katolik itu artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang gereja yang Katolik. Untuk pendalamannya nanti Pak Yosep akan memberikan, ya, link artikel, kemudian Pak Yosep meminta kalian untuk membuat tanggapan terhadap artikel tersebut sesuai dengan pelajaran kita hari ini, ya, sesuai dengan pelajaran tentang gereja yang Katolik, ya, dihubungkan antara artikel dan pembelajaran tentang gereja yang Katolik, ya, dikirim berupa voice recorder, ya, nggak usah nulis, voice recorder saja, kemudian dikirim ke WA-nya Pak Yosep atau ke Google Classroom. Terima kasih dan Tuhan memberkati.